Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama dengan NIM 2230 2021 4033, Prodi PJKR, jurusan Ikordikdas. Izin mengereview tugas UTS mata kuliah Pancasila. Baiklah, yang pertama, hubungan antara mata kuliah pendidikan Pancasila dengan program studi saya yaitu PJKR. Pada umumnya, pendidikan Pancasila merupakan suatu teori yang wajib dan perlu dipahami oleh setiap individu atau warga negara Indonesia. Sebagai mahasiswa dari Prodi PJKR memiliki kewajiban untuk menempuh mata kuliah pendidikan Pancasila. Dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa mampu memahami arti pentingnya nilai setiap sila Pancasila, sehingga dalam melakukan aktivitas sesuai seperti interaksi dalam kelas, aktivitas praktik di lapangan maupun di lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai karakter dan moralitas mahasiswa PJKR. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesenjangan sosial dalam menjalankan kegiatan sosial sebagai mahasiswa sehari-hari. Yang kedua, cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu ada beberapa contoh yang dapat kita lihat dalam kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sosial atau masyarakat, seperti memiliki sifat toleransi, menghargai perbedaan yang ada sehingga masyarakat hidup dalam kerukunan. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua. Selanjutnya sila ketiga dapat dilakukan dengan cara cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Sila keempat dapat dilakukan dengan cara menghargai pendapat orang lain, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membedakan sedikit pun. Sedangkan sila yang kelima dapat dilakukan dengan cara menanamkan sikap tolong-menolong hingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Yang ketiga, bagian A, aliran liberal individualisme merupakan suatu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan pada kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Bagian B, aliran kolektivis atau sosialis adalah pendirian moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kelompoknya dan kepentingannya. Yang keempat, mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan paling tua dikarenakan filsafat adalah dasar dari segala dasar berpikir yang membutuhkan pemecahan dari pertanyaan dan persoalan hidup di dalam pola pikir manusia, kemudian melahirkan berbagai cabang ilmu. Berdasarkan teori tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan merupakan keturunan pecahan dari filsafat. Filsafat itu sendiri sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sedangkan ilmu pengetahuan muncul pada abad ke-17, maka mulailah terjadi pemisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Terkait Pancasila sebagai sistem filsafat, dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan dan memiliki keseimbangan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Atau dapat diartikan, filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Untuk yang terakhir atau nomor 5, berdasarkan fenomena kesenjangan yang ada, terjadi kasus korupsi, narkoba, dan teroris. Hal ini tidak mengganggu kedudukan Pancasila secara langsung, sehingga Pancasila tidak perlu dirubah atau diganti. Dari peristiwa tersebut, kita harus berusaha mengambil tindakan positif. Hal tersebut memberikan bahan evaluasi bahwa pendidikan Pancasila dan mengimplementasinya belum berhasil secara efisien dan efektif. Dari hal tersebut, ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemegang kewenangan negara dan para praktikan pendidikan. Baik, itu saja review dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.